Ketemu lagi dengan saya Jefta Kartiko. Jadi saat ini kita bahas tentang MX3 ya, settingannya. Jadi settingan MX3 ini mesh tapi sudah bisa setting di web browser, tidak seperti pendahulunya yaitu MW3 dan MW6 itu harus setting melalui aplikasi. Namun ini bisa melalui web browser ya. Jadi web browsernya ini saya menggunakan tendawifi.com tanpa menggunakan IP. Jadi laptop saya terkoneksi ke MX3, lalu tinggal buka web browser, lalu ketik tendawifi.com. Oke. Kita bahas pertama yaitu di sini kita kebetulan saya menggunakan MS3 ini hanya 2 not ya. Yang pembahas pertama kita yaitu di sini ada primary, saya sebut controller, dan secondary-nya saya sebut di sini kantor ya. Jadi dari internet ke node sama ini connect ke 12 klien. Di sini tertulis ada 12 klien, di mana untuk controllernya atau primary-nya itu terkoneksi 7 klien, dan untuk secondary-nya itu terkoneksi 5 klien. Jadi kalau kita klik di sini ada 5 klien yang terkoneksi. Lalu untuk yang primary-nya ada 7. Jadi bisa di sini diklik, lalu di sini kita bisa ini ya, bisa kontrol ya untuk upload dan downloadnya, itu bisa atur bandwidthnya. Oke. Berikutnya kita akan menuju ke menu internet setting. Internet setting kebetulan saya menggunakan dynamic ya, hanya dynamic. Jadi di sini ada pilihan untuk PPOA atau static ya. Kebetulan saya menggunakan dynamic. Berikutnya itu wireless setting. Wireless setting di sini saya menggunakan 2,4-nya dan 5 GB-nya ini terpisah ya. Jadi jika ingin disatukan bisa. Jadi di Unify-nya ini, Unify 2,4 dan 5 GB-nya tinggal di enable ya, maka Wi-Fi nya cuma 1 dan passwordnya juga 1. Jadi kalau kita dibuka di disable, maka 2,4 dan 5 GB-nya terpisah. Kebetulan saya lebih suka terpisah supaya saya bisa tahu kapasitas jarak 2,4-nya dan 5 GB-nya. Selain itu juga saya bisa tes speed-nya ya. Lalu kita loncat saja langsung ke more ini. Ya, di more ini ada router info. Router infonya ini basic ya. Basicnya ini menggunakan MX3 ya, kode produknya itu MX3X ya. Nah, ini firmware version yang dipakai ya kan. Hardware-nya versi 1. Nah, one port-nya di sini tertulis semua, LAN info 2,4 dan 2,5-nya di bawah. Lalu Quest Wireless ini buat SSID tambahan ya, bila ada tamu atau orang luar yang ingin menggunakan wireless ini. Lalu berikutnya working mode. Kebetulan saya working modenya ini modenya menggunakan mode router. Jadi kalau ingin menggunakan mode access point, ini ada mode access point, itu tinggal diklik di switch mode yang ada di sini ya. Jadi di sini ada switch mode ya, tinggal diklik saja. Gitu. Jadi langsung bisa ke mode access point. Ya. Berikutnya kita lompat lagi ya. Kita lompat ke wireless setting. Wireless setting kebetulan 2,4 ini hanya BGN, jadi belum Wi-Fi 6 ya, belum Wi-Fi 6 ya. Saya menggunakan channel 16, kebetulan channel 16 di sini kosong. Bandwidth 45 Z. Lalu di 5 GHz-nya saya sudah menggunakan AX ya. Jadi AC dan AX ini sudah Wi-Fi 6 yang menggunakan channel 161, bandwidth di 40 MHz ya. Berikutnya kita lompat lagi ke network setting. Network settingnya saya menggunakan IP di 192.168.1.1 dan subnetting /24 ya. Lalu rank DHCP-nya itu di IP 100 sampai IP 200. Tuh. Lalu kita lompat lagi ke advance-nya. Advance-nya di sini ada aplikasi remote management. Jadi bila disable berarti tidak bisa menggunakan aplikasi ya, tidak bisa terkontrol dengan menggunakan aplikasi
eh, yang ada di handphone ya, aplikasi handphone ya. Ya, nah, bisa di on maka ini bisa dikontrol. Berikutnya itu MAC address filter. MAC address filter ini bila di on kan tinggal di add. Jadi MAC address mana aja yang tidak bisa terkoneksi ke MX3 tersebut. Firewall kebetulan saya di enable semua. Lalu kita lompat lagi ke sistem setting. Sistem setting di sini ada untuk login passwordnya, jadi ya ini login passwordnya. Ini login password. Jadi untuk login password bisa di sini, pakai di sini ya. Lalu sistem time-nya kebetulan saya posisinya di Jakarta, jadi saya menggunakan zona Jakarta. Firmware update di sini kebetulan firmware terbaru sudah ada di sini. Ini Bluetooth 17, sedangkan saya menggunakan yang 16. Jadi one click update ini semuanya dua-duanya dari primary dan secondary bisa di update secara otomatis ya. Jadi yang penting terkoneksi ke internet dan jangan ketika sedang update firmware ini disarankan untuk tidak mematikan perangkatnya. Oke, jadi yang lainnya kita pas ya, kita lewati saja. Nah itu barusan notifikasi untuk firmware update ya. Gitu. Ya, nah ini notifikasi jika ada firmware terbaru, dia akan memberi notifikasi, ya kan. Misalnya hanya ingin tetap di firmware lama, tinggal nih dicentang aja nih remain nih ya, terus kita klik letter oke. Jadi tidak akan kembali lagi ketika klik ini, tidak ada notifikasi lagi ya. Sekian dari saya Jefta Kartiko, sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih.